Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Sodikin Zarkasi, seorang calon dokter yang gagal. Calon dokter gagal ya. Kenapa gagal? Karena miskin. Tetapi nasib membawa beliau ke dalam dunia lain, yaitu dunia pendidikan. Sama dengan teman saya Pak Safril, orang kaya tapi badan kurus. Cuma alhamdulillah sehat ya Pak Safril ya. Bapak dan Ibu, saya ditanya oleh Pak Ayuhan, apa topik yang akan saya bahas. Saya bingung sendiri topiknya apa. Cuma sebaiknya kita di bulan suci Ramadan ini banyak-banyak merenung. Di samping bekerja kita juga merenung. Untuk apa kita merenung? Supaya kita tahu siapa kita, agar kita bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Tuhan dan diberi waktu untuk menjalani hidup dan kehidupan. Sehebat apapun kita mempertahankan hidup dan kehidupan kita, tetap pasti mati. Pasti mati. Manusia terpanjang umurnya yang saya tahu Nabi Nuh, 950 tahun. Tapi kalau Pak Sodikin jangan mimpi lah ya. Ini aja baru 60 sudah mulai. Pak Sodikin mau masuk surga? Mau ya. Pak Ayuhan mau masuk surga? Tahu syarat bisa masuk surga? Pak Sodikin takut tak mati? Takut mati gak? Pak Ayuhan takut mati? Takut ya? Jadi sikap kita paradoks. Kita ingin masuk surga, padahal untuk bisa masuk surga itu harus mati. Untuk bisa masuk surga itu harus mati. Saya ini adalah orang yang sangat takut mati. Saking takutnya saya itu terhadap mati, sampai-sampai saya dihinggapi oleh sebuah penyakit namanya depresi. Depresi itu sebuah penyakit yang luar biasa sakitnya ya. Makanya banyak orang
kalau terkena penyakit depresi, untuk menghindari sakitnya dia pilih bunuh diri karena tidak tahan. Saya direktur rumah sakit tapi sakit. 2 periode jadi direktur rumah sakit. Selama periode kedua itu sakit terus menerus. Dalam setahun itu minimal 13 kali diopname. Nah, sekarang saya tidak lagi takut mati. Karena sadar betul tidak ada gunanya takut mati. Seperti apapun tingginya ketakutan kita terhadap mati, tapi kalau kata Tuhan mati, ya mati. Jadi kalau begitu logikanya, mati jangan ditakutin. Tuhan sudah bilang kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi kita kalau mati, jangan pula matinya sia-sia. Tuh. Mati sia-sia itu adalah matinya nggak bermakna. Makanya mati yang paling dihormati oleh Tuhan itu adalah apa tuh? Mati syahid. Ya. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu ketika diajak pergi berperang, gak ada yang takut itu. Itu yang membuat tentara-tentara kafir, Quraisy dan tentara-tentara Persia serta Bizantium ciut nyali mereka menghadapi tentara yang tidak mengenal istilah takut. Bahkan mereka ingin mati di perang itu. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak Nurabas? Ya karena mereka punya keimanan kepada Tuhan yang luar biasa. Ini udah berapa menit nih? Baru 5 menit, ntar diingatkan. Karena mereka percaya betul Tuhan yang mereka sembah itu tidak pernah ingkar janji. Kalau istri kita kan suka ingkar janji, atau suami kita kan juga suka ingkar janji. Jangan-jangan Pak Sodikin suka ingkar janji juga nih. Saya rasa di antara kita pernah ingkar janji. Tapi yang namanya Tuhan tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba? Ya, kita mempersiapkan diri kita. Kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah, maka kita dipanggil dalam keadaan berislam. Maka kita hendaknya dipanggil Allah dalam keadaan beriman. Cuma iman ini kata Imam Syafi'i, ya si goyangkus, turun naik ya. Nah, takutnya kita dipanggil oleh Tuhan bukan ketika iman kita meningkat, tapi ketika iman kita menurun. Nah, itu takut kita tuh. Besar kemungkinan kalau kita meninggal dalam keadaan imannya menurun, kita akan menghadapi masalah nanti di hari perhitungan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, Pak Nurabas? Ya, jagalah keimanan kita, supaya keimanan kita tidak turun-turun. Kalau turun dikit aja gitu. Begitu turun dikit, naik lagi. Ya, jadi kayak apa itu? Naik, turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi, turun dikit. Yang naik, turun gitu kan.
Kata Tuhan, ini bukan kata saya nih, kata Tuhan. Supaya keimanan dan ketakwaan kamu itu semakin meningkat dan semakin kuat, maka kalian lihatlah ayat-ayat saya. Itu ayat-ayat itu tanda-tanda kebesaran saya. Kamu lihat tanda-tanda kemahakuasaan saya. Di mana saya harus melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan dan tanda-tanda kemahakuasaan Tuhan? Di dalam ayat yang saya baca tadi, itu saya disuruh oleh Allah untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan dalam pergantian siang dan malam. Yang kedua, saya disuruh oleh Allah untuk melihat ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah yang terdapat di dalam ciptaannya. Apakah ciptaan itu ada di langit atau ada di bumi? Contoh kemahakuasaan Tuhan dan kebesaran Tuhan yang ada di langit dan terkait dengan bumi. Contoh yang paling konkret ya. Saya ketika haji 2 atau 3 tahun yang lalu, nggak sanggup saya itu ya. Melintasi dari tempat wudhu ke masjidnya nggak sanggup saya. Karena panasnya luar biasa. Ketika saya lihat apa termometer itu apa tuh? Hah? Temperatur itu panasnya 48 derajat Celcius. Nggak sanggup saya menginjakkan kaki di halaman masjid, nggak sanggup saya. Panasnya hanya 48 derajat Celcius. Esok hari malam akan berganti siang. Dunia atau bumi yang kita injak akan terang benderang karena siang hari sudah tiba. Pertanyaannya adalah, kok bumi dari gelap bisa berubah menjadi terang? Karena belahan bumi yang kita huni dapat sinar dari matahari. Pertanyaannya, berapa jauh matahari itu dari bumi? Ternyata jauhnya 150 juta kilometer. Berapa besar matahari itu? Kalau bumi ini kalau matahari itu ibaratkan kantong gitu ya, lalu bumi kita masukkan ke dalam matahari tadi itu muat 1 juta. Muat 1 juta bumi, kita masukkan ke dalam matahari, muat itu. Yang jadi pertanyaan adalah, berapa derajat Celcius itu panasnya? Tadi panas yang saya tidak sanggup menatap atau matahari ya, itu hanya 48 derajat Celcius. Sementara matahari itu panasnya adalah 5 juta derajat Celcius. Sementara kata Tuhan, panas yang ada dalam alam ini dengan panas yang akan ada nanti di hari akhir, itu panas hari akhir itu tidak ada bandingan. Pertanyaannya,
Kalau orang yang tidak percaya terhadap adanya hari akhir, maka tentu dia tidak punya ketakutan. Untuk apa takut? Dia tidak percaya? Cuma meskipun dia tidak percaya, nanti di hari akhir dia akan menjadi manusia yang akan terkejut. Dan dia akan menjadi manusia yang menyesal, hasrah. Makanya hari akhir itu namanya, selain Yaumuddin, Yaumul Akhir adalah Yaumul Hasrah. Hari orang menyesal. Kenapa mereka menyesal? Karena ketika hidup di dunia, mereka tidak mempercayai akan adanya hari tersebut. Jangankan hari itu, mereka tidak percaya akan adanya hari akhir. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Nabi pernah ngomong begini ya. Bila ada orang berzina, maka ketika dia berzina tersebut, iman sudah terbang dari dalam diri. Jadi nggak ada orang yang berzina lalu dia beriman. Nggak ada itu. Yang ngomong itu bukan saya, Nabi. Barang siapa yang berzina, maka ketika dia berzina itu, maka iman tidak ada bersamanya. Barang siapa yang mencuri, maka ketika dia mencuri itu, iman tidak ada dalam dirinya. Barang siapa yang melakukan praktek korupsi, maka ketika dia korupsi itu, iman tidak ada pada dirinya. Jadi jangan dibuat kesimpulan, Anda beriman tapi Anda korupsi. Enggak benar itu. Kalau ada orang korupsi, kalau ada orang mencuri, maka ketika dia korupsi dan ketika dia mencuri tersebut, iman itu tidak ada dalam diri dia. Saya sangat menganjurkan kepada kita semua agar di samping berusaha mencari pahala di bulan puasa ya, kita juga berusaha untuk mentadaburi Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah. Tadi ayat saya kutip, orang yang bertakwa itu akan bisa melihat tanda-tanda saya, kebesaran saya, kemahkasaan saya, kata Tuhan, pada ciptaannya. Saya beberapa hari terakhir senang membaca dan mempelajari tentang bagaimana makhluk-makhluk Tuhan ini berusaha dan berjuang untuk bisa survive, untuk bisa, kalau tidak untuk dirinya, bagaimana caranya supaya dia bisa punya keturunan sehingga spesiesnya bisa tetap ada. Yang pertama, masih ada waktu ya? Saya ini orang kampung, orang desa, dan cukup lama di desa, sampai umur 15 tahun di desa. Salah satu kesenangan saya adalah menangkap belut. Orang kalau menangkap belut di kampung saya itu, satu pakai pancing, yang kedua pakai suluh di malam hari, lalu masuk ke dalam sawah, itu kita akan melihat ada belut yang berkeliaran ya di pinggir-pinggir rumpun padi itu. Lalu kita bawa golok, nanti dengan golok tumpul itu kita pukul sehingga badan terbenam, lalu kita ambil.
Cuma saya punya keahlian. Dan mungkin kalau di Jawa mungkin saya dianggap wali barangkali ya. Apa keahlian saya? Saya bisa menangkap belut dengan telunjuk. Saya bisa menangkap belut dengan telunjuk ini. Sehingga teman-teman saya pada kagum. Karena saya bisa menangkap belut dengan telunjuk. Tapi untuk bisa menangkap belut dengan telunjuk itu ada ilmunya. Ilmu perbelutan. Kita harus tahu tentang ilmu perbelutan. Kita harus tahu tentang psikologi belut. Ternyata belut ini dia bertelur. Jadi si jantan kawin dengan betina, lalu betinanya bertelur. Tapi sebelum itu, si belut laki-laki, jantan dan perempuan ini sudah sepakat buat sarang. Sarangnya berbentuk huruf U. Sarangnya berbentuk huruf U. Begitu dia udah bertelur, itu telurnya dihisap oleh si jantan. Lalu oleh jantannya dijaga, dan begitu menetas oleh si jantan ditiupkan keluar. Pertanyaannya, siapa yang menjaga dan merawat si anak belut tadi itu? Ternyata bukan ibunya, tapi adalah bapaknya. Nah, ini adalah contoh ibu yang gak bertanggung jawab. Ada nggak contoh ibu yang nggak? Ada ibu-ibu belut itu. Jadi ibu belut itu setelah dia bertelur dan menyerahkan telur serta anak-anaknya kepada si jantan, dia pergi berselingkuh lagi dia, mencari pasangan baru. Nah, dan si belut jantan ini betul-betul menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab. Tuh. Dan saya tahu di mana sarangnya. Nah, gitu. Di mana belut jantan itu bersarang. Untuk mengetahuinya, cari tandanya. Tandanya adalah di permukaan lubang belut itu ada buih. Ada buih, kayak buih sabun. Begitu ada lubang belut, lubang yang ada buihnya, saya langsung tersenyum. Lalu saya masukkan telunjuk saya. Saya obok-obok itu airnya dengan telunjuk saya. Karena saya tahu psikologi belut. Dia sangat tidak mau sarangnya diganggu. Dia sangat tidak mau anak-anaknya diganggu. Oleh karena itu, si belut itu langsung bereaksi. Nah, pakai teori. Kan ini banyak dosen ya, teori stimulus and respon. Distimuli, kemudian direspon oleh apanya? Oleh si belut jantan. Bagaimana responnya? Dia patok telunjuk saya. Karena dia gigit telunjuk saya gerakkan empu jari saya. Saya jepit, dia menjepit telunjuk saya menjepit mulutnya dengan telunjuk saya dan dengan empu jari saya. Lalu saya hela keluar, panting. Cuma hari ini saya menyesal karena sudah banyak belut yang jadi korban. Kenapa saya menyesal? Saya menyesal siapa yang ngurusin anaknya? Tuh. Kan anaknya menjadi anak yatim kan ya. Tuh. Itu yang pertama ya. Jadi pertanyaan saya adalah siapa yang membuat belut itu seperti itu? Siapa yang mengajari belut itu berperilaku seperti itu? Siapa yang mengajari belut jantan supaya dia yang ngurusin anaknya?
Ya tentu ada yang mengajarinya. Yang mengajarinya namanya Rabbul Alamin. Saya cerita satu lagi. Tapi di sini sudah tidak ada burung ini. Namanya burung enggang. Pernah tahu burung enggang? Coba nanti lihat di Google. Burung enggang tuh mulutnya panjang sekali. Hidupnya di hutan lebat. Bersarang di pohon yang tinggi. Oleh orang di Kalimantan, burung enggang itu dijadikan sebagai simbol kesetiaan. Kenapa burung enggang mereka jadikan sebagai simbol kesetiaan? Karena ternyata burung enggang itu dalam membangun rumah tangga konsepnya monogami, tidak poligami. Jadi tidak ada burung enggang poligami. Di sini ada nggak poligami ini? Nggak ada ya. Nah, jadi kalau gitu ini burung enggang semua nih. Jadi burung enggang itu tidak ada yang poligami. Saya yang gelengkel kepala ya. Apa yang buat saya gelengkel kepala? Si burung enggang betina ini didekatin oleh si burung enggang jantan. Tapi si burung enggang betina ini milih-milih. Burung enggang jantan mana yang dia pilih? Nah ini. Yang dia pilih adalah burung jantan yang mau memberikan sesuatu kepada dia. Jadi kalau ada burung enggang jantan yang mendekati burung enggang betina, lalu si burung enggang jantan ini tidak memberikan sesuatu, itu ditolak itu oleh si burung enggang betina. Jadi agak materialistis juga lah ya. Agak materialistis juga, agak matre gitu ya. Cuma yang menarik bagi saya adalah ketika mereka sudah sepakat membangun rumah tangga, itu mereka mencari pohon yang ada lubangnya. Tuh, cari pohon di puncak yang tinggi yang ada lubang. Setelah mereka ketemu, lalu si betina masuk ke dalam lubang yang ada di pohon tadi. Lalu si jantan ngapain kerjanya? Si jantan kerjanya mencari lumpur yang akan diberikannya kepada istrinya untuk oleh istri dipergunakan membuat rumah, menutup lubang tadi itu. Menutup lubang tadi itu. Jadi setiap saat si jantan membuat lumpur, lalu lumpur itu dilumuri ke lubang itu, sehingga akhirnya lubang itu nyaris tertutup. Tinggal segini aja lagi. Gini. Tinggal sebentar. Yang tadinya besar tinggal segini. Apakah lubang itu ditutup secara utuh? Ternyata tidak. Kenapa dia sisakan? Yang pertama untuk supaya si betina bisa ngintip keluar. Ada enggak musuh? Dan yang kedua adalah lubang itu dipergunakan oleh si jantan dan betina untuk memasukkan makanan. Jadi burung enggang jantan datang membawa makanan dan si enggang betina menjulurkan mulutnya lewat lubang kecil tadi makan. Nah, yang menarik bagi saya adalah burung enggang itu luar biasa kalau terbang. Cuma si burung enggang betina itu ya, setelah dia masuk ke dalam lubang tadi dan dia tutup itu lubang, dia bertelur. Begitu dia bertelur, dia mulai mencopotin bulu-bulu ekornya. Dan dia mulai mencopoti bulu-bulu badannya. Sehingga si enggang betina itu tidak lagi punya bulu. Gondol. Iya, udah habis bulu di badannya. Kenapa begitu? Supaya anaknya mendapatkan kehangatan.
di alas permadani dengan berbulukan bulu induknya gitu. Jadi kalau seandainya si induk begitu nggak ada lagi bulu di badannya, lalu dia mau terbang gitu ya, pasti jatuh. Oleh itu berapa lama dia di dalam lubang itu? Sekitar 3 bulan sampai anaknya sudah siap untuk terbang. Nah, Bapak dan Ibu, betapa berdosanya kita ya, terutama para pemburu yang senang berburu dan menembak burung. Kalau seandainya kita pergi ke tengah hutan yang lebat lalu nampak oleh kita burung enggang, pasti enggang yang tampak di itu bukanlah enggang yang sedang mengerami telur anak. Karena burung enggang yang mengerami telur anak sedang ada di dalam pasti itu kalau nggak enggang betina yang tidak punya telur, pasti itu enggang jantan. Dan kalau seandainya kita tembak lalu mati, siapa yang mengurusin istrinya? Siapa yang mengurusin anak-anaknya? Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya terus terang saja ya, merenung-renung saya tentang kemahabesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Lewat kebesarannya dan kekuasaannya, Dia menciptakan makhluknya, dan makhluknya diberi kemampuan untuk supaya makhluknya itu bisa melanjutkan kehidupannya dan kehidupan generasi. Hal yang serupa pernah ditanyakan kepada seseorang namanya ahli astronomi ya. Siapa namanya ahli astronomi yang Stephen Hawking. Stephen Hawking ditanya oleh wartawan, saya ingin mengakhiri ini. Stephen Hawking adalah seorang ahli astronomi. Jeniusnya luar biasa, tapi cacat. Dia tidak bisa bicara, duduk selalu di atas kursi roda, dan kalau ditanya, dia menjawab dengan mencet tombol-tombol yang ada. Dia ditanya oleh seorang wartawan, kata wartawan gini, Mr. Stephen Hawking, Anda adalah seorang astronom terkenal. Bisa nggak Anda menjelaskan kepada saya tentang alam semesta? Kata Stephen Hawking, alam semesta itu merupakan sebuah sistem yang very complicated antara satu dengan yang lain saling berhubungan. Lalu sang wartawan bertanya, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan itu, Mr. Stephen? Kata Mr. Stephen, itu bukan urusan saya. Siapa yang menciptakan itu? Kata Stephen, itu bukan urusan saya. Kalau itu bukan urusan Anda apa? Kata Stephen Hawking, urusan saya adalah hanya menjelaskan tentang apa yang terjadi. Nah, ini tugas dosen-dosen ini adalah menjelaskan tentang apa yang terjadi. Si wartawan tadi penasaran, kalau Anda saya tidak bisa menjelaskan, lalu siapa yang bisa menjelaskan? Dijawab oleh Stephen Hawking, yang bisa menjelaskan itu semua adalah para the prophet. Itu para nabi. Itu orang-orang yang menerima wahyu. Jadi kesimpulannya adalah, dengan akalnya manusia bisa menduga akan adanya Tuhan. Tapi dengan akalnya manusia tidak akan bisa menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan.
Untuk bisanya manusia menemukan Tuhan yang sebenarnya Tuhan, maka dia perlu bantuan. Yang bisa membantu mereka untuk menemukan Tuhan yang sebenarnya itu adalah wahyu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, supaya kita imannya betul-betul mantap, supaya iman kita betul-betul sesuai dengan yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah, maka bacalah wahyu. Kebetulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita namanya Al-Quran. Kalau untuk Nabi Musa namanya Taurat. Kalau untuk umat Nabi Daud namanya Zabur. Kalau untuk umat Nabi Isa namanya Injil. Tapi kalau untuk umat Nabi Ahmad namanya Al-Quran. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, dengan membaca dan memahami wahyu-wahyu Allah. Mudah-mudahan dengan demikian ya, iman kita akan semakin baik, iman kita akan semakin bertambah, dan iman kita semakin kuat. Dan kalau seandainya kita mati, alhamdulillah, kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah, karena kita mati dalam keadaan beriman. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.